Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yosefina Lesomar, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, pasti sering dihadapkan dalam situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun, seringkali keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan satu sama lainnya. Dalam mengambil keputusan, biasanya ada yang termasuk dalam kategori benar lawan salah. Ini disebut dengan bujukan moral. Sedangkan, jika situasi yang kita hadapi adalah benar lawan benar, itu disebut dengan dilema etika. Nah, ketika kita menghadapi situasi dilema etika, benar lawan benar, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, trust versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Sedangkan dalam pengambilan keputusan ada 3 prinsip. Yang pertama, end-based thinking atau berpikir berbasis hasil akhir. Hal ini dilakukan demi kebaikan orang banyak. Biasanya seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada rule-based thinking atau berpikir berbasis peraturan. Nah, ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri kita. Biasanya itu kan sudah kewajibannya. Nah, itu namanya rule-based thinking. Kemudian yang ketiga ada care-based thinking atau berpikir berbasis rasa peduli. Dalam hal ini, jika mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita harapkan, orang lain itu akan melakukan pada diri kita. Itu kalau saya di posisi dia tuh gimana ya kira-kira, saya pengennya dia itu gimana sama saya gitu ya, seperti itu. Adapun dalam pengambilan keputusan ada tahapan-tahapan. Di sini ada 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Seperti apakah 9 langkah itu? Mari kita simak bersama. Baik, yang pertama dalam pengambilan keputusan 9 langkah, ada langkah mengenali bahwa ada nilai-nilai saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini.
Nah, di sini tuh mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Pada langkah ini juga akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral. Langkah yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Nah, ini kita menentukan ini nih masalah ini nih antara siapa dengan siapa sih. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Nah, pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Seperti misalnya, apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuak, dan apa yang akhirnya terjadi. Siapa berkata apa pada siapa, lalu kapan mereka mengatakannya. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal. Dalam uji legal, pertanyaan yang harus ada adalah apakah dilema etika ini menyangkut aspek pelanggaran hukum? Yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Nah, bila dilema etika ini tidak ada aspek pelanggaran hukum, mungkin ada pelanggaran aturan atau kode etik. Kemudian yang ketiga ada uji intuisi. Ini mengandalkan perasaan kita, apakah ada yang salah dalam situasi ini. Kemudian yang keempat ada uji halaman depan koran. Apa yang kita rasa bila keputusan kita ini dimuat di halaman depan koran? Posisi kita menjadi konsumsi publik. Kemudian yang terakhir uji panutan. Dalam langkah ini kita akan membayangkan panutan kita atau idola kita akan melakukan apa ya jika mereka mendapati kejadian seperti ini. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut ini, paradigma mana sih yang terjadi di situasi ini? Apakah individu lawan masyarakat? Apa rasa keadilan lawan rasa kasihan? Apa kebenaran lawan kesetiaan? Atau jangka pendek lawan jangka panjang? Hmm? Langkah yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Dari ketiga prinsip penyelesaian dilema etika, mana nih yang akan kita pakai? And-based thinking, rule-based thinking, atau care-based thinking. Atau ketiga-tiganya akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Apakah ada cara kreatif yang tidak terpikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan penyelesaian masalah ini? Iya kan? Nah, yang kedelapan, akhirnya kita sampai di sini nih, buat keputusan. Di mana saat kita membuat keputusan ini, kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Ya tidak suka ragu-ragu kan kalau membuat keputusan. Nah, semoga dengan 9 langkah ini dalam menyelesaikan keputusan kita sudah tidak ragu-ragu lagi. Kita sudah mantap dalam menentukan pilihan keputusan dalam suatu masalah. Langkah yang terakhir atau langkah yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, ketika keputusan sudah diambil nih, kita lihat kembali proses pengambilan keputusan. Kemudian ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Nah, kira-kira kalau ada kasus yang mirip-mirip, oh saya bisa seperti ini, saya bisa begitu, begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, sekian pemaparan koneksi antar materi modul 3.1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, bye-bye.